Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi sehat ya, dan tetap semangat selalu. Baik, untuk materi hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dengan sub materi atau subtema yaitu kelangkaan. Berikutnya kita membahas materi dengan judul kebutuhan manusia. Untuk materi kali ini standar kompetensinya adalah memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi kebutuhan manusia. Berikutnya indikator pembelajaran, mendeskripsikan pengertian kebutuhan, kemudian mengidentifikasi bermacam-macam kebutuhan manusia, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi bermacam-macam alat pemuas kebutuhan. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia adalah adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas jumlahnya dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya terbatas. Kebutuhan manusia itu adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidup. Sedangkan keinginan manusia itu adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Jadi antara kebutuhan dan keinginan itu pada intinya itu berbeda ya. Kebutuhan manusia itu dibedakan menjadi 4 macam ya, atau macam-macam kebutuhan itu. Kebutuhan manusia itu ada 4. Yang pertama, kebutuhan menurut kepentingannya atau intensitas, kemudian menurut waktunya, kemudian kebutuhan menurut sifatnya, dan yang terakhir adalah kebutuhan menurut subjeknya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut intensitasnya dibedakan menjadi 3. Ada namanya kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, ada namanya kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer. Contohnya telepon dan angkutan umum. Yang ketiga, kebutuhan tertier, yaitu kebutuhan akan barang-barang mewah seperti mobil atau kapal pesiar. Berikutnya macam kebutuhan manusia yang kedua ada namanya kebutuhan menurut waktunya. Menurut waktunya ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, tidak bisa ditunda. Contohnya bagi orang sakit membutuhkan namanya obat. Yang kedua, kebutuhan akan datang. Kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa atau waktu yang akan datang, berarti bisa ditunda, seperti tabungan. Macam kebutuhan manusia yang ketiga ada namanya kebutuhan menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau badan, seperti makan, berolahraga, istirahat. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut sifatnya ini ada namanya kebutuhan
rohani, yaitu kebutuhan yang bersifat jiwa atau berhubungan dengan mental seseorang, seperti beribadah, bersosialisasi atau berinteraksi dengan sesama, rekreasi, serta hiburan. Macam kebutuhan yang keempat ada namanya kebutuhan menurut subjeknya. Ini dibedakan menjadi dua. Ada namanya kebutuhan individu. Maaf, di sini individu, tapi individu ya, yaitu kebutuhan perseorangan atau individu, seperti kebutuhan alat bantu, yaitu alat bantu dengar atau alat bantu berjalan, yaitu kursi roda, alat bantu melihat, yaitu kaca mata. Yang kedua, kebutuhan kolektif atau bersama, yaitu kebutuhan bersama-sama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, ataupun tempat ibadah. Demikianlah anak-anakku 4 macam kebutuhan manusia. Sebagai refleksi, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Apakah kalian senang mempelajari materi ini? Iya, terima kasih anak-anakku. Untuk penguatan materi ini, yaitu yang pertama, kebutuhan manusia terus bertambah, semakin beragam seiring berjalannya waktu. Yang kedua, keragaman itu antara lain ditentukan oleh karakter manusia itu sendiri dan perbedaan lingkungan tempat manusia menjalankan kehidupannya. Keragaman akan kebutuhan manusia dibedakan menurut tingkat kepentingannya, sifatnya, subjeknya, hingga waktu pemenuhannya. Demikianlah anak-anakku untuk materi hari ini tentang kebutuhan manusia. Berikutnya Bapak berikan tugas LKS dikerjakan secara individu, yaitu memikirkan semua benda yang kamu butuhkan untuk menjalani aktivitasmu, mulai bangun tidur hingga tidur kembali, ya. Jadi mulai jam 6 sekitar jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Berikan tanda centang pada kolom menurut jenisnya. Jadi membuat dulu tabel seperti ini, seperti yang Bapak tampilkan, yaitu ada nomor urutnya, kemudian nama barang atau kebutuhan, menurut macamnya, ada intensitas, waktu, sifat, dan subjek. Bapak berikan contoh. Nama kebutuhan yaitu mandi, menurut sifatnya yaitu menurut macamnya yaitu kebutuhan menurut sifat. Jadi diberi tanda centang. Kalau sifatnya itu berarti dia adalah jasmani, ya. Untuk kesehatan, mandi itu untuk kesehatan, yaitu jasmani. Silakan mengidentifikasi kebutuhan kalian masing-masing, mulai dari bangun pagi, bangun dari tidur, ya, di pagi hari sampai tidur kembali pada waktu malam hari. Untuk pengumpulannya dilakukan seperti biasa, yaitu melalui WA pribadi, ya, ke Bapak. Demikian anak-anak untuk materi hari ini serta tugasnya mohon dikerjakan dengan serius dan sebaik mungkin untuk memperoleh hasil yang lebih baik, ya, dibandingkan dengan nilai-nilai tugas sebelumnya. Demikian anak-anakku, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat, ya. Oke.